Pak. Tadi Selin ingin bertemu sama Pak Eka nggak, Mbak? Dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Nah, ada lagi yang tidak terbukti kalau misalkan RK adalah itu udah terima siap konsekuensinya gitu. Nggak mungkin, nantilah kita lihat. Teknis Gimana kalau nggak itu. mungkin? Kenapa yakinnya? Apa yang Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kembali di kanal YouTube King Cepi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal kedatangan RK dan juga LM ke gedung Bareskrim Polri untuk menjalani tes DNA. Yang memang ini sudah sejak lama ya netizen di seluruh Indonesia menunggu-nunggu momentum di mana hari ini akan terjadi gitu. Dan sekarang sudah terjadi. Lisa Mariana ataupun anaknya itu memang sudah diambil sampelnya dan akan dicocokkan dengan Pak RK gitu, dan tentunya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh mereka gitu, di mana memang kalau memang anak tersebut itu tidak cocok gennya dengan Pak RK, ya Lisa Mariana tentunya bakal dapat jerat hukum gitu ya. Begitupun mungkin sebaliknya, nggak tahu. Mereka yang jelas sudah membuat kesepakatan perihal ini, dan kita netizen hanya bisa menyaksikan dan berkomentar dengan bijak gitu. Jangan sampai kita juga menyerang pribadi dari kedua tokoh ini gitu. Dan gua harap juga gitu ke depannya ini semua jadi pembelajaran buat kita, agar supaya ya kita lebih hati-hati lagi lah gitu dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai terperangkap di dalam jebakan Batman yang mana bisa menyeret kita gitu ke jurang kegelapan. Baik, mari kita saksikan video-videonya. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana sama-sama mendatangi Bareskrim Polri. Keduanya datang untuk menjalani pengambilan sampel tes generik atau DNA. Selamat pagi. Ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani tes DNA dengan prosedur pengambilan sampel darah dan air liur selama hampir 5 jam. RK bilang permohonan tes DNA diajukan dirinya untuk meredam isu yang bergulir di masyarakat. Ridwan menegaskan akan menerima apapun hasil tes DNA dan berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum. Dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Sementara itu, Lisa Mariana berharap proses tes DNA bisa berjalan dengan transparan tanpa adanya rekayasa. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? tapi berharap bertemu nggak, Mbak, tadi, Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Tes DNA dilakukan untuk mengetahui garis keturunan atau ras seseorang. Tes dirancang untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara gen yang diuji. Untuk melakukan tes DNA, pertama, pemohon memilih tes DNA yang diperlukan. Selanjutnya, membuat jadwal pertemuan untuk mengambil sampel. Tes DNA legal memiliki persyaratan pengumpulan khusus untuk memberikan keyakinan dalam konteks hukum bahwa sampel yang dikumpulkan dengan tepat dan tidak terjadi manipulasi. Ketiga, tes DNA dikirim ke laboratorium. Setelah itu, sampel DNA diuji dan ditinjau 2 kali untuk memastikan kualitasnya. Hasil biasanya tersedia dalam 3 hingga 5 hari kerja untuk kasus paternitas atau uji genetik antara hubungan ayah dan anak. Sebelumnya, selebgram Lisa Mariana menggugat perdata Ridwan Kamil atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung 5 Mei lalu. Gugatan ini terkait hak anak yang diklaim Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga telah melaporkan Lisa atas pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri 18 April lalu.
Tim Liputan, Kompas TV. Sebenarnya tes DNA ini adalah pertarungan hidup dan mati ya bagi RK. Karena apa gitu? Karena akan ada banyak hal gitu yang menyangkut di dalam momentum ini. Yang pertama mungkin ya termasuk keberlangsungan karir politik seorang RK. Kalau memang tes DNA itu dinyatakan positif bahwa anak Lisa Mariana itu adalah anak RK juga gitu, maka ya mungkin habislah sudah gitu karir politik seorang RK. Tapi kalau memang ternyata negatif, tidak terbukti bahwa itu anak RK gitu, ya mungkin karir politik RK ke depannya akan bisa pulih lagi gitu, dan akan banyak mengundang simpati dari masyarakat, tentunya khususnya masyarakat Jawa Barat untuk kembali mendukung RK. Dan ya kita sebagai netizen, saya ingatkan kembali gitu, jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan, jangan terlalu terburu-buru berasumsi bahwa apa yang sudah terjadi kepada mereka saat ini gitu. Karena ya gua baca gitu banyak banget komentar-komentar yang ya lumayan ngeri lah gitu menurut gua. Karena ada yang bilang katanya oke, katanya RK sekarang udah keluar gitu, udah pasti bisa dong katanya memenuhi panggilan KPK juga atas kasus dana iklan di Bank BJB katanya kan. Ya itu kan permasalahan yang lain. Maksud gua gini loh, satu-satu dulu, kasihan RK-nya gitu. Jadi kan Pak RK ini saat ini mungkin sedang dalam kondisi pemulihan ya, pemulihan mentalnya, yang mana kemarin-kemarin beliau habis diserang gitu oleh para netizen soal ya tentunya yang pertama di kasus ini, yang kedua ya di kasus-kasus selanjutnya juga gitu kan, yang sebetulnya Pak RK juga belum tentu terlibat gitu karena putusan dari KPK juga belum ada gitu. Jadi kita bersabar aja dulu menanti keputusan yang legal yang dikeluarkan oleh aparat yang memiliki otoritas di bidang tersebut, agar supaya kita semua tidak mengeluarkan opini yang bersifat tabu. Terima kasih buat teman-teman. Sementara itu saat ditemui awak media usai pengambilan sampel untuk tes DNA, Lisa Mariana yang didampingi kuasa hukumnya mengungkap bahwa hasil pemeriksaan tes DNA paling cepat akan diketahui dalam 10 hari ke depan. Lisa juga berharap proses hukum kasus ini berjalan dengan lancar dan berakhir dengan baik. Selesai pengambilan sampel tes DNA yang dijalankan oleh klien kami Lisa Mariana maupun Pak Ridwan Kamil dengan Selena Azuri. Azura, anaknya klien kami. Jadi kita tinggal hanya menunggu hasilnya mungkin 10 hari paling lama, tapi paling cepat nanti akan dikabarin kembali. Ya, ketemu sama Pak RK. Oh enggak. Beda lantai ya. Tapi berharap bertemu kan Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Yang jelas kita masih percaya pasti berjalan dengan baik. Harapannya ya terbaik aja. Jadi kita percayakan sajalah kepada pihak Bareskrim ya. Semoga Bareskrim juga memang masih bersikap sportif gitu dalam menangani permasalahan ini. Dan di sini juga kan tes DNA-nya dilakukan di gedung Bareskrim gitu. Jadi ya kita hanya bisa berharap dan bergantung kepada Bareskrim saat ini gitu. Sportif atau tidaknya Bareskrim soal penanganan kasus tes DNA antara anaknya Lisa Mariana dan juga Pak RK gitu. Dan apapun keputusannya itu ya harus kita terima gitu sebagai netizen gitu. Jangan sampai ketika tes DNA tersebut ternyata negatif gitu kan, netizen malah kembali meyakinkan gitu warga yang lain bahwa gua yakin nih katanya ini anaknya RK sebenarnya gitu, hanya saja mungkin dimanipulatif. Jangan kayak gitu. Kita hargailah gitu. Kita hargai bidang-bidang yang memang memiliki otoritas dalam penanganan tes DNA ini gitu kan. Institusi-institusinya ya patut kita hormati juga. Jangan sampai kita mencederai gitu. Kita mencederai apa yang sudah menjadi tugas pokok mereka gitu. Jadi kepada netizen sabar aja dulu sampai memang tesnya benar-benar keluar hasil tesnya. Dan di sini juga mengatakan Bareskrim kepada pihak media bahwa paling lambat 10 hari dan paling cepat ya mungkin bisa aja besok udah keluar kan. Ya sebenarnya sih untuk hal-hal seperti itu kalau memang langsung ditangani oleh pihak laboratorium ya mungkin beberapa jam juga udah bisa langsung keluar gitu. Tapi kan ini menyangkut tokoh besar yang memang
nggak semudah itu gitu lah ya. Mungkin kalau yang di tes DNA-nya gua nih sebagai kroco bilatung dulang, kalau kata orang Sunda sebagai kopet gitu ya, mungkin mudah aja gitu, hanya beberapa jam aja udah bisa jadi gitu tes DNA itu. Tapi ya karena ini kan tokoh besar, mungkin pihak yang melakukan tes itu juga ya, pihak laboratoriumnya juga ingin menyampaikan itu dengan narasi yang sebaik mungkin agar tidak mengundang opini publik yang negatif ke depannya. Beda lantai, berbeda. Air liur dan darah ya. Yang mengharukan adalah ketika perjuangan seorang ibu untuk identitas anaknya, ketika sampel darah diambil dari Selin menangis, dan Lisa menitikkan air mata dan menangis. Ya begitulah. Jadi apapun itu hasilnya tadi diterangkan Pak John, mudah-mudahan dapat yang terbaik dan paling cepat di dalam 10 hari ya Pak John ya. Kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Ya, gue juga di sini salut ya kepada Pak RK karena ya beliau menunjukkan sikap kejantanannya gitu loh untuk melakukan tes ini, karena ya mungkin ada rasa percaya diri yang lebih dari Pak RK, mungkin yang mana itu menjadi gestur yang kemudian dibaca gitu oleh publik bahwa ya Pak RK sebenarnya bukan pelakunya, mungkin ya seperti itulah. Jadi masyarakat juga tenang dulu lah intinya gitu. Ini gua ada satu komentar gitu dari netizen yang bernama Kakang, katanya tinggal saling introspeksi diri aja sekarang. Kalau mereka berdua memang merasa, bagi saya yang kasihan anaknya yang jadi korban. Bener tuh bro, gitu, memang anaknya yang bakal jadi korban gitu. Sampai kapan gitu berita ini harus jadi pergunjingan di kalangan masyarakat gitu ya. Kita juga harus menyadari dengan sportif bahwa ada anak di sini, anak ini nggak tahu apa-apa gitu. Terlepas dari siapa ayah biologis dari anak itu gitu, kita harus tetap menghargai gitu seorang anak yang memang belum mengetahui perihal apapun gitu di dunia ini gitu. Terima kasih buat teman-teman yang masih menahan komentarnya untuk tidak terprosok ranah yang lebih miring. Pemirsa, kami langsung akan mengajak Anda menuju ke Bareskrim Polri, di mana mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru saja selesai menjalani proses tes DNA. Dan kita akan dengarkan bersama bagaimana kemudian keterangan pers yang ia sampaikan kepada awak media berikut. Kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selanjutnya detail teknis silahkan ke Pak Muslim selaku pengacara saya. Terima kasih. Kenapa gue salut sama Pak RK? Karena beliau berani gitu buat keluar di saat memang banyak sekali gitu jerat kasus yang memang menyeret nama beliau gitu. Karena selain dari problemnya dengan Mbak Lisa Mariana soal anaknya yang sekarang dites DNA gitu ya, Pak RK juga kan memang ada beberapa problem gitu di Jawa Barat gitu di kepemimpinan periode beliau sebelumnya, di mana ada persoalan dana hibah, ada juga tunggakan BPJS, ada hutang Masjid Al Jabar gitu, ada dana pengiklan di Bank Jabar juga gitu. Katakanlah kalau Bandara Kertajati yang katanya proyek strategik nasional itu memang itu bukan sepenuhnya kesalahan Pak RK, itu kan memang proyek itu dari pusat ya, nasional di era Pak Joko Widodo gitu. Tapi ya dengan kemunculan beliau saat ini gitu kan artinya masyarakat mendapatkan jawaban sekarang. Oh ternyata Pak RK masih ada di Indonesia, yang sebelumnya kan asumsi publik bertebaran bahwa Pak RK ini sudah kabur lah ke luar negeri gitu, sudah nggak berada di Bandung lagi lah gitu. Pak RK masih ada ya teman-teman. Cuman mungkin beliau itu kemarin-kemarin sedang melakukan
meditasi lah untuk menjernihkan pikirannya terlebih dahulu, dan kemudian beliau tampil saat ini di depan awak media untuk mempertanggungjawabkan, dan juga beliau ingin membereskan gitu permasalahan yang selama ini menjadi konsumsi publik, yang mana banyak juga beberapa oknum yang menggiring opini tersebut itu ke arah yang tidak baik gitu, mungkin itu. Jadi Pak RK ingin semuanya baik-baik saja, dan Pak RK juga membuktikan kepada publik bahwa sebetulnya beliau ini tidak bersalah gitu. Ya, adapun netizen yang menganggap bahwa saya sudah yakin 100% bahwa Pak RK itu adalah ayah biologis dari anak yang dikandung Lisa Mariana gitu. Ya, itu terserah, itu pendapat Anda. Inilah bentuk demokrasi yang sebenarnya gitu. Sehingga kita semua bisa berkomentar dengan bebas gitu, tapi jangan kebablasan gitu, bisa terkena jerat hukum juga gitu, bro. Muslim. Handphone. Ya. Bang, turunin dikit, Bang. Abang, turunin, Bang. Ya, saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selanjutnya detail teknis silahkan ke Pak Muslim selaku pengacara. Terima kasih. Dilansir dari Kompas TV Indonesia, yang dimana di sini isi videonya Pak RK sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awak media. Cuman gue fokus sama salah satu komentar nih dari Ki Davisi. Terlepas dari hasil tes DNA-nya, dari sini kita tahu katanya kalau Pak RK suka jajan. Nggak boleh gitu, bro, nggak boleh gitu lu. Nggak bagus. Ya siapa tahu kan memang ini cuman jebakan aja buat Pak RK gitu kan. Pak RK kan seorang pejabat publik, seorang tokoh politik. Siapa tahu memang ini adalah salah satu cara untuk lawan politik Pak RK untuk menjatuhkan elektabilitasnya. Kita nggak bisa loh mengklaim bahwa Pak RK ini suka jajan. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi ya segini juga gue bilang sekali lagi, gue salut sama Pak RK. Beliau mau tampil loh dan membuktikan gitu kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia, bahwa sebetulnya ya dia berani ngadepin ini, dan dia menunjukkan gestur bahwa gue nggak salah gitu dalam perihal ini gitu. Dan anak yang dikandung oleh Lisa Mariana itu bukan anak gue. Nah itu bro, yang terpentingnya kan itu. Yang terpentingnya itu sekarang RK berani menghadapi permasalahan ini, berani menghadapi problem ini. Problem yang menurut keyakinan dia itu nggak pernah ngebuatnya sama sekali gitu. Ya makanya bagi netizen, tapi silahkan juga gitu. Ya mungkin ada yang beranggapan bahwa Pak RK suka jajan, ya itu terserah gitu. Dosa dan juga hukumannya silakan Anda tanggung sendiri. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di Barreskrim Polri, Jakarta untuk menjalani pengambilan sampel tes DNA soal kasus anak Lisa Mariana, Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini tiba sekira pukul 8.57 waktu Indonesia Barat. Namun, Kang Emil tampak irit bicara ketika ditanya sejumlah awak media yang sudah menunggu soal tes DNA yang akan dilakukan itu. Ia langsung memasuki gedung Barreskrim Polri dan menuju akses lift ke Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Selamat pagi, ujar Ridwan Kamil sambil berjalan masuk ke dalam gedung. Tes DNA tersebut dilakukan untuk membuktikan apakah Ridwan Kamil merupakan orang tua biologis dari anak Lisa Mariana. Sebelumnya, Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dibuat pada Jumat tanggal 11 April tahun 2025 lalu. Ridwan Kamil datang langsung ke Barreskrim. SPKT Barreskrim Polri menerima laporan itu dengan nomor LPB 174/4/2025 SPKT BARESKRIM Polri tanggal 11 April tahun 2025. Dalam hal ini,
Bareskrim Polri telah menerima laporan dari Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana tersebut. Adapun laporan itu dibuat buntut adanya dugaan perselingkuhan yang dibongkar Lisa Mariana beberapa waktu terakhir yang membuat heboh. Ada yang mau disampaikan Pak mungkin? Persiapannya gimana Pak hari ini Pak? Persiapannya gimana Pak? Bapak ada sedikit yang mau disampaikan soal hari ini Pak? Mantan Nah, berarti teman-teman ya, sebelumnya Pak RK ini pernah melaporkan Lisa Mariana atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan pelaporan itu mungkin belum bisa ditanggapi hingga hari ini ya. Jadi plot twistnya akan terjawab setelah hasil tes DNA ini keluar. Kalau memang hasil tes DNA-nya mungkin positif bahwa itu anaknya Pak RK gitu ya, mungkin Pak RK bakal nanggung gitu akibat yang dia lakukan di waktu-waktu sebelumnya gitu. Tapi kalau memang hasil tes DNA itu negatif gitu, artinya Lisa Mariana harus menanggung beban ataupun konsekuensi hukum yang sudah disepakati oleh mereka. Dalam hal ini mungkin Lisa Mariana akan dijebloskan ke penjara gitu oleh pihak tim kuasa hukum Pak RK gitu. Jadi cukup menguras energi juga ya kita menyaksikan pertunjukan ini gitu, dimana ya memang mungkin sebagian besar masyarakat khususnya di Jawa Barat sangat menunggu sekali hasilnya keluar, karena ya kasus ini kan udah lama nih, kasus ini udah lama terjadinya gitu, dan mungkin banyak juga pihak yang ingin tahu kejelasannya soal anak siapa itu sebenarnya, dan sekarang sudah dilakukan. Kita semua masyarakat Indonesia tinggal nunggu nih hasilnya, apa kata pihak laboratorium, benar atau tidaknya, positif atau negatifnya. Jadi tahan dulu ya, paling prediksi gue 2 hari lagi keluar deh gitu. 2 hari lagi keluar mudah-mudahan gitu, dan semuanya akan terjawab di 2 hari itu gitu kan, mungkin atau di paling lambat 10 hari kemudian gitu kita akan tahu siapa RK dan akan tahu siapa Lisa Mariana. Lisa Mariana tidak banyak bereaksi setelah Ridwan Kamil memberikan klarifikasi. Namun, ancaman hukum dari Ridwan Kamil ditanggapi serius oleh Lisa. Bahkan sebelum klarifikasi itu dirilis, Lisa sudah menghubungi Sunan Kalijaga. Pagi tadi jam 9.36, saya bicara lewat telepon dengan Lisa, tulis Sunan Kalijaga. Meskipun komunikasi terjadi sejak pagi, Sunan baru mengumumkan ini setelah Ridwan Kamil menyampaikan klarifikasinya. Sunan dan Lisa kemudian menantang Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA. Dukungan warganet agar Ridwan Kamil dan Lisa Mariana melakukan tes DNA pun semakin ramai, karena dianggap satu-satunya cara untuk membuktikan kebenarannya. Lisa Mariana tidak. Nah, jadi artinya nih teman-teman semua, kita tinggal nunggu hasil tes DNA dikeluarkan oleh laboratorium Bareskrim Polri, dan kita harap bahwa netizen tenang-tenang dulu lah gitu. Kita tunggu hasil yang sebetulnya gitu yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri gitu kan. Jangan terlalu liar kita berasumsi. Tapi melihat video ini yang gua kutip dari Artis Vibes 23, gua fokus sama salah satu komen dari driver muda JRT Rans. Nanti ujung-ujungnya bakal jadi istri Sunan Kalijaga katanya. Apa benar demikian gitu kan? Silakan berikan tanggapan kalian, teman-teman yang budiman di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai hari ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Gua nggak bisa ngebalas kebaikan kalian satu persatu, hanya bisa mendoakan kalian. Semoga hidup kalian itu baik-baik saja, mulus rahayu, berkah, selamat, dan juga apa yang kalian inginkan akan sesegera mungkin tercapai. Nah, dan gue juga mohon maaf nih kalau ada kata atau prakata gue yang kurang berkenan, kurang jelas, mungkin bebelibet lah nih si Cepi nih kata dia kan. Ya itu kembali lagi hanya keterbatasan gue sebagai manusia, dan kalaupun ada hikmah yang bisa kita ambil silahkan ambil. Kalaupun ada hal buruk yang bisa kita cari, silahkan kita jadikan pembelajaran bagi hidup kita dan pedoman perjalanan kita ke depannya. Nah, gue Cepi Al-Ghifari Al-Imroni Al-Uzbekistani pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana and goodbye everyone.